Oke, baik, kita lanjutkan pertanyaannya. Tadi udah sampai ke ini ya. Sekarang lanjutnya yang ini. Dari Rizka Rahmawati. Pertanyaannya adalah, apakah mungkin Pak jika persen value-nya tidak diketahui tetapi kita harus mencari jumlah yang dibayarkan secara periodik? Oke, jika mungkin langkah pertama yang harus dicari adalah mencari terlebih dahulu persen value-nya atau payment-nya terlebih dahulu. Oke, ini untuk mengacu pada materi kita sekarang, materi yang Bapak share, itu rumus untuk mencari angsuran itu harus ada persen value ya. Oke, jadi persen value-nya itu harus ada gitu. Oke ya, seperti itu. Nah, begitupun untuk mencari persen value, jumlah angsurannya itu harus ada. Gitu. Jadi nilai sekarang dari berapa gitu kan, kalau nilai sekarang tapi uangnya nggak dari berapanya nggak ada, ya kita nggak bisa mencari. Nah, karena si jumlah angsuran ini nanti akan menentukan darinya itu uang dari berapa sih yang mau dicari nilai sekarangnya gitu ya. Oke, itu pertanyaan nomor 1. Kemudian pertanyaan nomor 2-nya berarti nggak perlu dijawab ya, karena yang satunya nggak bisa. Tidak bisa ya, harus ada nilai present value-nya. Oke, yang kedua juga nanti dikoreksi bahwa payment itu nanti sama ya dengan pembayaran secara periodik. Jadi kalau mau nyari pembayaran secara periodik, sama aja dengan mencari payment. Oke. Selanjutnya Yanwar Fitri, bagaimana kata kunci kita mengetahui bahwa soal itu merupakan present value atau future value? Oke, untuk pertanyaan ini mungkin agak bingung kalian ya, karena ada typo ya. Typonya ini udah Bapak kasih revisinya di grup, itu yang ini ya, salah satunya nih. Nah, ini harusnya manipulasi rumus nilai yang akan datang ya, 1.5 itu salah ketik. Terus yang di sini juga sama ya. Oke, mungkin rumus ini yang bikin bingung. Nah, rumus ini harusnya ini FV ya, future value, nilai yang akan datang gitu, nilai di masa yang akan datang. Nah, ini tolong diperbaiki. Jadi rumusnya antara present value dan future value berbeda ya. Jadi nanti membedakan ini pakai present value atau future value. Ya, nanti pertanyaannya apa? Ditanyanya, kalau ditanyakan nilai sekarang ya berarti pakai present value. Kalau ditanyakannya nilai yang akan datang, berarti pakai future value. Kemudian ini untuk yang kemudian ini juga ada salah ya. Ini tolong dilihat. Nah, ini yang benar itu bukan 346 ya, tapi 406.040 rupiah. Itu sudah saya share juga revisinya. Ini salah ngambil ini. Nah, rumusnya mah udah benar seperti ini. Gitu ya. Oke. Sekarang kita lanjut lagi pertanyaan yang berikutnya. Tadi sampai ke Januar ya. Sekarang ini fotonya siapa nih? Adik kecil nih, fotonya siapa nih? Adiknya. Siti Afifah. Oke, Siti Afifah, pertanyaannya nilai 1% di situ apakah didapat dari tingkat bunga 4% dibagi periode N4? Kalau iya, mengapa harus dibagi periode? Iya. Oke, ini benar ya. Ini karena dibagi jadi 4. Kenapa? Nah, kan gini contoh soalnya. Berapakah nilai yang akan datang dari pembayaran 100.000 setiap 3 bulan selama 1 tahun dengan tingkat bunga 4%. Nah, 4% itu PA itu per tahun. Nah, jadi karena 4% per tahun, kemudian pembayarannya setiap 3 bulan.
Nah, jadi setahun itu kan ada 12 bulan. Berarti kalau dibayarnya setiap 3 bulan berarti nanti akan ada 4 periode. Jadi setiap 3 bulannya itu dapatnya 1%, bukan 4% ya. Nah, dapat angka satunya itu karena 4 dibagi 4 gitu. Mengapa harus dibagi periode? Oh iya dong, harus dibagi soalnya kan menghasilkan bunganya itu per periodenya berapa gitu. Contoh misalkan begini, bunganya 12% per tahun. Kemudian di pemberian bunganya itu setiap bulan. Nah, setiap bulan itu nanti nggak akan dapat 12%, tapi dapatnya 12 per 12, 1% gitu. Oke. Next lagi. Siapa ini? Laki-laki perempuan nih. Oh. Assalamualaikum. Fanorafni Oktaviani. Oke, waalaikumsalam. Pertanyaannya, untuk menghitung I jika diketahui present value, kemudian payment atau pembayaran periodik, dan N. Ya benar, terus pada contoh soal kan dimasukkan sembarang nilai I. Nah, nilai I ini lebih baik dimisalkan dengan persen yang paling kecil seperti contoh soal 1 dan 2, atau dengan puluhan persen juga gak apa-apa Pak. Apa ada pengaruh Pak jika misalkan dengan puluhan persen? Oke, ini pertanyaan ini udah dibahas ya di sebelumnya, tapi untuk pertanyaan yang ini ada perbedaannya di masalah ini. Persennya apakah harus selalu kecil 1, 2 atau boleh puluhan? Oke, gini. Sekarang logisnya tuh begini ya. Untuk bunga itu nggak mungkin sampai puluhan, di atas 20%. Itu nggak. Ya, pasti di bawah 20 lah. Atau kalau kita berbicara bunga bank mah pasti untuk ya sekitar 15 tuh udah top-topnya. Kalau kita nabung ya sekitar 6% atau 8% tuh udah top. Kalau pinjaman ya 15% lah. Nah itu, jadi nggak mungkin puluhan-puluhan besar. Nah tapi prinsipnya itu nggak harus 1 dan 2, berapapun boleh pemisalannya, ya asal ada di antara dua nilai yang dari nilai present value sebenarnya. Jadi yang satu itu ada di bawah, yang satunya ada di atas gitu. Contoh misalkan begini, soalnya ternyata diambil 1%. Itu ada di bawah nilai present value yang seharusnya. Terus diambil lagi 2%, masih ada di bawah juga, berarti itu nggak boleh. Ya, karena I di sini kita menggunakannya interpolasi. Interpolasi itu adalah menaksir ya nilai di antara dua titik gitu. Ya, gitu. Misalkan nilai di antara 1 dan 5. Nah, berarti kan 3 gitu ya. Tuh. Di antara 1 dan 5. Jadi kan 3 atau 4 atau berapa gitu. Itu kan masih ada di antaranya ya. Gitu. Jadi makanya harus ada yang di bawah nilai itu dan juga harus di atas nilai itu. Tuh ya, seperti itu. Oke. Next. Nindi Kurnia. Pertanyaan pertemuan 6. Assalamualaikum Pak, izin bertanya. Apakah bunga dalam anuitas itu selalu tetap menggunakan bunga flat atau bisa dengan menggunakan bunga efektif? Oke, saya jawab. Nah, untuk di anuitas itu sebenarnya begini. Untuk angsuran itu flat. Ya. Setiap periodenya tuh sama angsurannya, gitu ya. Nah, angsurannya sama. Tapi nanti di perhitungan kalau kita saya bagi dua dulu. Kita dibagi di posisi konsumen itu melihatnya bunganya kayaknya flat gitu ya. Karena sama setiap bulan tuh 500, misalkan 500 gitu ya. Tapi kalau kita di posisi leasing ya, sebagai leasing lah anggaplah begitu ya, atau pemberi modal, anuitas itu nanti bunganya itu menurun. Cicilan pertama itu bunga besar, pokok kecil, pokok pinjaman ya. Cicilan kedua bunga turun dari cicilan pertama gitu ya. Pokoknya yang dibayar lebih besar, lebih kecil, nurun lagi gitu. Ya jadi untuk awal-awal
dari 500.000 itu mungkin aja pokok utang kita tuh cuma dibayar 100.000, yang 400.000-nya itu sebagai bunga gitu. Jadi nanti kesananya bunganya mengecil, nah pembayaran pokoknya membesar. Ya seperti itu ya. Jadi walaupun pembayarannya sama, tapi bukan berarti bunganya itu flat untuk anuitas. Next. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama Yuli Siti Hindana. NIM sekian. Apa? Pertanyaannya, apa persamaan dan perbedaan antara nilai sekarang dan nilai yang akan datang dalam anuitas biasa? Oke, ini juga mungkin karena tadi ada yang saya revisi ya. Nah itu mungkin bingungnya di situ, makanya muncul pertanyaan ini. Ya jelas itu perbedaannya jelas. Kalau nilai sekarang berarti menghitung uang, nilai uang ya, bukan nominalnya ya. Nah, misalkan uang 100.000 4 bulan ke depan. Misalkan sekarang bulan April kan ya. Nah, terus Anda dijanjikan sama saya nanti Anda akan dapat 500.000 bulan Agustus. Nah, 500.000 bulan Agustus itu nilai sekarangnya berapa? Itu ya, nilai nominal, nilainya bukan nominalnya. Tuh, jadi sama dengan uang berapa, nilai uang berapa hari ini, yang 500.000 ini yang akan datang itu. Ya, nah itu present value. Kalau nilai yang akan datang ya berarti saya sekarang punya uang. Misalkan 500.000. Nah, nanti Agustus nilai 500.000 sekarang itu berapa? Kayak gitu ya. Itu beda tuh ya. Kalau nilai sekarang dengan nilai yang akan datang. Next. Rumusnya juga beda ya. Bisa dilihat di PDF-nya. Selanjutnya namanya Reza Aida Nur Hakim. Izin bertanya Pak, saya masih belum bisa memahami perbedaan antara tadi sudah saya jelaskan ya. Jika dari segi rumus ya, rumus mereka sama, enggak, rumus berbeda ya. Satunya plus, satunya min. Coba kita lihat. Nih ya, untuk present value. Nih, 1 P dikali 1 min 1 plus I pangkat min N per I. Ini ada 1 min ya. Kalau di present value. Kalau di future value, ada yang akan datang. Nah, ini jadi P dikali 1 plus I pangkat N min 1 baru dikurangi dengan 1. Kalau yang tadi 1 min. Nah, ini 1 plus I pangkat N min 1 per N. Oke, jadi beda ya. Gitu. Oke, ini sudah. Oh, apalagi nih. Soal jika dari segi rumus sama udah beda ya rumusnya. Pengoperasiannya pun sama, enggak beda. Saya ingin menanyakan apakah ada perbedaan pengaplikasian di kehidupan selain perhitungannya yang sama. Oh, ya udah, perhitungannya berbeda ya. Oke. Selanjutnya. Assalamualaikum Pak, maaf mengganggu waktunya. Waalaikumsalam. Siapa nih? Lestari Handayani. Bagi seorang yang membayar angsuran, mana yang lebih diuntungkan, apakah anuitas biasa? Udah saya bahas ya, nomor 1. Nomor 2, jika sembarang nilai I diambil dan didapatkan nilai present value yang selisihnya jauh dari nilai present value yang diinginkan, kemudian dilakukan interpolasi, apakah nilai I yang didapat masih efektif? Tetap ya, masih tetap efektif. Walaupun jauh juga, asalkan yang satunya itu di atasnya gitu. Di atas nilainya. Nggak masalah. Ya, tinggal dimasukkan ke rumus kan gitu ya. Masukkan ke rumus ini. Nah, gitu. Perselisihan ini I min I2 itu nggak masalah ya. Yang penting prinsipnya adalah satu di bawah nilai yang diinginkannya, yang satunya lagi di atas nilai yang diinginkannya. Ya, oke, selanjutnya. Tapi lebih dekat nilainya itu lebih bagus. Gitu, karena interpolasi kan menerka ya nilai di antara dua nilai yang diketahui.
Tuh, lebih bagus kalau lebih dekat. Oke, selanjutnya siapa ini? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya Rizka Amelia. Apakah apa nih? Apakah keuntungan menggunakan anuitas biasa dibandingkan dengan anuitas yang lain? Udah dijelaskan ini nomor 1. Nomor 2, untuk rumus menghitung N seperti pada gambar yang dicantumkan di atas. Kenapa mencari N di present value itu ada negatifnya, sedangkan di future value itu tidak ada negatifnya. Oke, ini Anda ngelihatnya begini. Untuk present value itu, untuk N-nya itu diturunkan dari rumus present value. Ya, nah, di rumus present value, nah, kita lihat. Ya, ini menggunakan logaritma ya, karena rumus present value-nya dan future value-nya itu menggunakan perpangkatan eksponen. Jadi lawannya logaritma. Oke. Ini ya. Nah, gitu. Nah, jadi kita ngambil rumus N itu dari rumus present value. Dari sini kita manipulasi. Ya, present value. Berarti kan kita pengennya N ya. Berarti dari ruas sebelah kiri kan ada present value, ruas sebelah kanan ada V dikali dengan 1 plus I pangkat min N per I. Nah, berarti kita pindahin dulu yang P-nya jadi ke sebelah ruas kiri. Jadi ruas kiri jadi VV per V. Oke, selanjutnya I-nya berarti pindahin. Ya, kali I. Itu. Ya, saya pikir harus ditulis ya untuk yang mencari rumusnya, dan saya pikir kalian bisa lah mengotak-atik rumusnya. Tuh, silakan otak-atik dulu, kalau misalkan nggak bisa baru tanya lagi ke saya. Oke. Terus selanjutnya sampai mana nih? Sampai sini ya. Oke. Nah, dah. Oke. Assalamualaikum Pak Atia Noraini. Pertanyaannya, anuitas biasa dilakukan pembayaran pada setiap akhir periode sama dengan anuitas ditunda. Bedanya pada anuitas ditunda berapa lama? Pertanyaan intinya, apakah pada anuitas biasa juga bisa dilakukan atau dilakukan pembayarannya pertama sesuai dengan kesepakatan juga, dan apa anuitas biasa dengan anuitas ditunda jika keduanya pembayaran pada setiap akhir periode. Oke, justru gini, apakah pada anuitas biasa juga tidak bisa diberlakukan? Ya nggak bisa justru. Kalau bisa diberlakukan berarti itu namanya bukan anuitas biasa, anuitas ditunda. Gitu. Apa kelebihan anuitas biasa dengan anuitas ditunda? Udah saya jelaskan ya di soal sebelumnya. Assalamualaikum, bertanya untuk soal yang dipilih 1 itu untuk soal yang setelah materi atau yang PDF satunya Pak? Oh, 1 itu untuk soal latihan. Soal latihan ya, ada di soal latihan. Jadi tapi sekarang mau jadi 3 karena itu kan jadi tugas pengganti mata kuliah. Pengganti pertemuan. Ya, lanjut lagi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Meliniarta Nadifa. Pertanyaannya, saya masih nggak ngerti untuk si nilai I. Ini kan di soal waktunya selama 3 bulan. Lalu kenapa N-nya 4 ya Pak?
udah dijelaskan. Pemberian itunya selama per 3 bulan, bukan sama 3 bulan. Per 3 bulan dalam setahun ya. Coba kalau 3 bulan dalam setahun, 12 bulan, setahun kan 12. 12 bagi 3 berapa hasilnya? 4. Nah, berarti kan 4 kali ya, 4 periode. Saya masih kurang mengerti untuk nilai I, Pak, dibagi 12 atau dibagi persenannya atau dibagi seperiodenya. Untuk nilai I itu kalau bulanan berarti dibagi 12. Kalau per 3 bulan. Ya. Kenapa dibagi 12? Karena setahun itu ada 12. Kalau per 3 bulan itu dibagi 4. Kenapa dibagi 4? Karena setahun itu kalau per 3 bulanan itu dapatnya 4 kali gitu ya. Seperti itu. Lanjut lagi. Assalamualaikum Bapak, saya Siti Fajriya Rabania. Ingin bertanya, latihan yang diisi teh yang mana ya Pak? Soalnya di materi ini juga ada pertanyaan. Itu kan filenya ada 2 ya, nama filenya kan berbeda. Yang diisi adalah yang di latihan, yang file latihan ya, yang ada soal semua gitu. Yang di materi nggak usah. Oke, Siti Fajriya lawannya. Izin bertanya lagi Pak, untuk mencari nilai I yang diinginkan kita harus mengambil 1 dan 2 saja Pak? Enggak harus, tergantung kasusnya. Yang penting prinsipnya tadi ya udah saya ulang-ulang, present value-nya ada di bawah dan ada di atas dari yang diinginkan atau yang diketahui di soal. Oke, terus Bapak maaf satu lagi, boleh nggak apa-apa, 2 lagi juga. Si Pamah belum mengerti kalau ada soal yang ada perubahan waktu pembayaran dan bunganya juga dinaikkan seperti question challenge nomor 2 Pak. Udah dibahas sebenarnya itu. Jadi yang nomor 2 itu dihitungnya jangan sekaligus tapi 2 kali ngitung. Pertama hitung dulu untuk yang 3 bulanan, karena itu 3 bulanan ada penambahan modal setiap bulan ya. Nanti yang 4 tahunnya itu hitung untuk yang 4 tahun aja, itu nggak ada penambahan modal gitu ya, jadi beda perhitungannya. 2 kali ngitungnya. Oke, di sini aja dulu biar nggak terlalu berat videonya, nanti kita lanjutkan yang berikutnya.